Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar melontarkan kritik keras kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama di era kepemimpinan Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya. Caimin menyebut PBNU kini mengalami kemunduran paling parah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan Caimin di tengah dinamika jelang Muktamar ke-35 PBNU yang dijadwalkan awal Agustus 2026. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini menegaskan keberaniannya mengkritik PBNU bukan didorong kepentingan politik, melainkan sebagai wujud tanggung jawab kader. Caimin menyerukan agar PBNU dibersihkan dari unsur politisi. Ada arahan kepada PSI seperti itu, Gus? Ya, PKB melihat ini ngomong jujur ya. PBNU periode ini PBNU yang paling mundur dibanding yang lain. Itu keprihatinan semua pihak. Tapi hanya Muhaimin yang berani ngomong. Kenapa saya berani ngomong? Saya sebagai kader NU tidak ingin ada kemunduran di dalam pengelolaan pengurus besar NU. Ini sebagai rasa cinta saya sebagai kader agar terjadi perubahan manajemen menyeluruh supaya tidak ada lagi kesimpulan periode ini periode yang paling gagal dibanding periode-periode yang lain. Supaya disadari ada perbaikan. Saya ngomong bukan karena saya politisi, bukan. Karena saya adalah kader yang ingin ikut bertanggung jawab. Bertanggung jawab memperbaiki. Sehingga salah satu formulanya PBNU bersih dari politisi. Politisi NU silahkan masuk partai. Ya, pernyataan dari Caimin ini kami akan membahasnya bersama analis politik Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Mas Anggi. Ya, terima kasih sudah bergabung di Prime News, Mas. Mas, Anda setuju, Mas, dengan pernyataan kalau periode ini memang kepengurusan paling mundur? Ya, tentu setiap statement politik dari kader-kader NU mesti dilihat sebagai sebuah kritik dan masukan terkait dengan situasi yang berkembang di internal PBNU tentu saja. Apapun judulnya, Gus Muhaimin ini adalah kader NU tulen yang saya kira cukup kritis memberikan statement-statement terkait dengan situasi yang ada. Mungkin yang perlu ditunggu oleh publik itu adalah soal apa yang disebut dengan periode yang terburuk di PBNU kali ini, indikator-indikatornya. Apakah itu misalnya mengarah kepada konflik internal PBNU, karena mengingat konflik PBNU kan nyaris tidak pernah terjadi dalam sepanjang sejarah. Pernah dahulu kala di zaman sekitar Orde Baru kira-kira begitu, tapi kan sikap politik perbedaannya itu didasarkan atas perbedaan ideologi, tapi konflik politik di internal PBNU kali ini didasarkan atas banyak hal yang menyebut terkait dengan persoalan tambang. Jadi itu yang sepertinya disebut oleh Gus Muhaimin, ini adalah periode di mana kepengurusan PBNU kali ini itu dianggap yang terburuk dibandingkan dengan periode-periode yang sebelumnya. Tentu publik sebenarnya menunggu apa indikator dan parameter politik yang bisa dijadikan sebagai petunjuk bahwa kepengurusan PBNU kali ini itu ya terburuk dibandingkan yang sebelumnya, Mas Anggi. Tapi yang kedua, bagi saya memang banyak sekali pihak yang melihat apapun yang disampaikan oleh Gus Muhaimin seringkali dilihat dalam konteks posisi politiknya yang tidak sejalan dengan Gus Yahya. Karena apapun judulnya, sejak Gus Yahya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, memang nafas politik PBNU dengan PKB satu sama yang lain itu tidak beririsan tebal. Agak beda dengan Ketua Umum PBNU sebelum Gus Yahya, di mana PKB dan tentu saja PBNU itu sangat identik dan seiring dengan bersama. Jadi membaca statement politik Gus Muhaimin, publik itu melihat dua hal. Pertama, ini adalah semacam kritik untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Dan yang kedua tentu karena posisi politik Gus Muhaimin yang seringkali dianggap berbeda secara diametral dengan Gus Yahya saat ini. Tapi bagi saya sebenarnya saya setuju dengan Gus Muhaimin dan mungkin dengan pengurus-pengurus PBNU yang lain bahwa ya NU memang jangan pernah ada orang yang main-main di dalamnya, terutama untuk kepentingan politik praktis. Bagi saya ini adalah momentum yang sangat tepat bagi PBNU untuk kembali ke hitoh, jauhkan NU dari urusan-urusan politik, urusan-urusan demi kepentingan politik elektoral. Karena bagi saya NU itu adalah organisasi sosial keagamaan yang saya kira orientasi utamanya adalah ngurus umat dan bukan ngurus yang lainnya. Dan bagi saya kalau untuk menjauhkan
Bagaimana misalnya NU dari anasir-anasir politik, ya saya kira ke depan siapapun yang menjadi calon ketua umum PBNU harus dijauhkan dari dukungan-dukungan politik dari kalangan-kalangan tertentu, baik kalangan politisi yang dari partai, mungkin politisi dari anggota dewan, ataupun politisi-politisi yang berasal dari kalangan eksekutif yang mungkin saat ini ada di kabinet pemerintahan. Termasuk juga mungkin di masa-masa yang akan datang, ya pengurus NU memang harus bersih dari anasir-anasir dan unsur-unsur kepengurusan partai politik tertentu. Karena memang kita tidak bisa menafikan, Mas Anggi, bahwa dalam struktur kepengurusan PBNU ada saja unsur-unsur yang misalnya menjadi bagian dari salah satu kader partai politik tertentu. Jadi Oke. itulah yang kemudian sebenarnya dalam banyak hal banyak pihak yang bersepakat bahwa NU itu harus dijauhkan dari unsur-unsur urusan-urusan politik praktis. Oke, Tapi Mas. bagi saya, Ya. kalau memang sepanjang ke depan itu pengurus PBNU dan kemudian di tingkat wilayah, provinsi, kabupaten, dan kota juga beririsan tebal dengan salah satu ataupun sejumlah kader-kader partai politik tertentu, sulit membayangkan NU itu akan terbebas dari urusan-urusan politik. Apalagi kalau calon ketua umumnya nanti katanya pemilihannya itu di bulan Agustus awal juga didukung oleh politisi-politisi Oke. tertentu, Mas sulit Adi, ya. untuk menghilangkan NU itu dari jangkauan politik. Oke, Mas, kalau kita lihat timingnya ya, ini kan menjelang muktamar gitu. Kenapa momennya harus sekarang? Apakah memang kritik ini murni sekali lagi evaluasi seorang kader? Atau sebenarnya ada gong pembuka dari PKB untuk mengkondisikan figur baru yang akan maju di muktamar nanti? Ya, saya kira ini memang satu momentum politik. Kenapa ini disampaikan? Karena di bulan Agustus kan sudah bersepakat dari berbagai kubu yang kemarin mengalami pertikaian internal bahwa PBNU harus islah dan kemudian harus memutuskan siapa yang kemudian dianggap definitif sebagai ketua umum yang mewakili berbagai kepentingan. Dalam Oke. konteks itulah wajar kalau kemudian begitu banyak wacana dan narasi-narasi sebagai upaya untuk memperbaiki PBNU di masa-masa yang akan datang. Ya, salah satunya adalah jangan sampai misalnya PBNU seperti periode yang sekarang ada konflik internal yang kemudian itu dipicu, misalnya salah satunya adalah persoalan pengelolaan tambang. Saya itu kan menjadi catatan kritis dari berbagai kalangan, termasuk juga adalah evaluasi reflektifnya. Ini adalah momentum bagaimana di muktamar nanti tangan-tangan kekuasaan politik-politik praktis itu harus dihilangkan, dan itu saya kira semua orang bersepakat, terutama kaum Nahdliyin yang ada di akar rumput. Saya memang Oke. tidak pernah menjadi pengurus struktur NU, Mas Anggi, tapi saya itu memang NU sejak dalam kandungan sebenarnya, dalam tanda kutip ya, dan menginginkan bahwa siapapun yang terpilih menjadi ketua umum PBNU di masa-masa yang akan datang, janganlah misalnya terafiliasi ataupun didukung oleh salah satu kepentingan politik tertentu. Apalagi Oke. misalnya dalam struktur kepengurusannya, itu juga adalah mereka-mereka yang menjadi bagian dari kader partai politik tertentu. Disitulah saya Oke. bersepakat dengan Gus Muhaimin. Kalau mau Oke. berpolitik di partai saja, bisa pilih partai politik apapun. Bisa PKB, bisa Golkar, bisa PDIP, bisa P3, Ya, dan Mas Adi, saya mau seterusnya. masuk di poin ini. Ya, poinnya ada kalau misal kita balik ya Mas, logikanya ya, jika struktural PBNU nanti benar-benar steril lah gitu dari politisi parpol lain, bukankah ini justru akan mempermudah PKB Mas untuk kembali dalam tanda kutip ya, monopoli klaim sebagai satu-satunya wadah politik warga NU? Ya, saya kira memang per hari ini kalau kita membaca survei-survei politik termasuk survei yang saya punya di Parameter, Mas, memang kaum Nahdliyin ataupun basis NU pilihan politiknya adalah kepada PKB. Karena Oke. bahkan kita membaca bahwa PKB itu adalah partai politik yang lahir dalam rahim PBNU. Cuman memang dalam praktiknya hubungan politik antara NU dengan PKB ini kan up and down. Ketika ketua umum PBNU-nya memiliki irisan nafas politik yang sama, kemudian seirama dengan ketua umum PBNU dengan ketua umum PKB, maka kedua entitas ini akan harmonis. Tapi sebaliknya, kalau ketua umum PBNU-nya itu tidak sejalan dan tidak senafas, seperti yang terjadi saat ini, Gus Yahya misalnya yang dianggap memiliki mazhab politik yang berbeda dengan Gus Muhaimin, maka PBNU dan PKB itu saling berhadapan-hadapan satu sama yang lain. Tapi secara kultural, tapi secara basis massa, NU itu memang mayoritas. Pilihan politiknya itu ada di PKB. Meski pada saat yang bersamaan, ada sejumlah pengurus NU itu yang juga ada di partai politik yang lain. Misalnya TB Aceh Hasan Sadili yang saat ini adalah Gubernur Lemhanas. Beliau juga adalah pengurus PBNU dan saat ini adalah politisi Golkar. Begitupun dengan Nusron Wahid.
adalah seorang yang cukup tulen, ya, kader NU, pengurus PBNU, dan saat ini adalah menjadi menteri. Ataupun bisa kita lihat gitu ya di level-level yang lainnya. Banyak sekali kader-kader NU itu yang menempati posisi-posisi strategis. Yang menjadi perbincangan itu sebenarnya adalah soal siapapun yang menjadi elit kunci di PBNU, entah itu Rais Am, entah itu ketua umumnya, yang terpilih nanti di Muktamar di bulan Agustus, awal bulan Agustus 2026, bagi saya memang harus dijauhkan dari anasir-anasir kepentingan-kepentingan politik. Bagaimana caranya? Satu, calon itu tidak boleh disokong oleh kekuatan politik manapun, entah secara kepartaian ataupun secara individual. Yang kedua, ya, pengurus-pengurus partainya itu jangan sama sekali adalah mereka yang memiliki hubungan dekat atau menjadi bagian dari partai politik tertentu. Hanya dengan cara itulah secara perlahan NU agak sedikit menjaga jarak dengan politik, dan NU agak sedikit menjaga jarak dalam urusan-urusan kepentingan politik praktis. Tapi kalau calonnya siapapun nanti yang diusung dalam konteks pencalonan PBNU, kalau masih diusung oleh kekuatan politik tertentu, politisi-politisi tertentu, dan struktur kepengurusannya dari pusat hingga daerah juga ada unsur dari partai politik misalnya, sulit bagi siapapun membayangkan bahwa NU itu akan jauh dari jangkauan-jangkauan politik. Bagi saya ini adalah sesuatu yang memang harus kita cermati. Kalau memang kita menginginkan bahwa NU itu harus kembali ke hito. Dan bahkan saya melihat secara signifikan, Mas Anggi, bahwa jelang pertarungan politik di Muktamar PBNU nantinya, entah di mana itu tempatnya, ini kan manuver politiknya juga luar biasa. Misalnya sudah muncul narasi-narasi dan wacana supaya ketua umum PBNU itu tidak boleh rangkap jabatan, misalnya nggak boleh jadi menteri, ataupun tidak boleh menjabat di bidang-bidang eksekutif yang lain. Ini kan juga bagian dari manuver-manuver politik yang dibaca oleh publik, karena sebelumnya tidak terlampau menguat wacana dan isu yang terkait dengan hal ini. Itu artinya apa? Siapapun yang menjadi ketua umum PBNU posisinya seksi, posisinya cukup strategis, dan saya kira oleh karena itu akan sangat menarik untuk kita pantau terus ya Mas Adi ya, dalam kondisi seperti ini, dinamikanya dan jelang Muktamar nanti. Mas Adi, mohon maaf waktunya sudah habis. Mas Adi, terima kasih atas analisa Anda. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.